Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Nah, jadi apa sih getaran itu? Getaran itu adalah suatu gerak bolak-balik melalui titik yang setimbang. Nah, ini penting ya. Nah, getaran itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini beberapa contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini misalnya nih ya, nih gerakannya bolak-balik nih. Ini gempa bumi ya. Gerakannya bolak-balik gitu. Gempa bumi itu salah satu contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di rumah sebelah kanan ini sudah diberi konstruksi yang tahan gempa bumi sehingga getaran tidak separah sebelah kiri. Contoh lain adalah gitar. Jadi kalau kita bermain gitar, kenapa ada suaranya? Karena ada senar yang bergetar. Atau misalnya jam. Nah, kalau zaman dahulu jamnya itu menggunakan pendulum gitu ya. Kalau kita sekarang menggunakan baterai, kalau dulu pakai pendulum gitu ya. Memanfaatkan energi dari gravitasi. Nah, kalau kita lihat di sini pendulumnya geraknya bolak-balik ya, dan melalui titik setimbang. Nah, titik setimbang itu apa sih? Titik setimbang itu bisa dilihat kalau saat benda itu tidak bergerak. Nah, biasanya berarti kalau pendulum ya di tengah-tengah gitu ya. Nah, dalam suatu getaran nanti kita ada beberapa besaran yang bisa dihitung dan diamati, yaitu adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi frekuensi itu banyak getaran ya dalam 1 detik. Beda dengan periode. Kalau periode itu sebaliknya. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Nah, atau ada yang ketiga ada namanya titik setimbang. Nah, ini dimana posisi tidak bergetar ya. Tadi kakak sudah bilang titik setimbang itu saat bendanya tidak bergerak. Nah, simpangan itu merupakan posisi benda saat bergetar dihitung dari titik seimbang. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan yang terjauh gitu. Nah, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah rumus-rumusnya. Nah, tapi contoh ya. Nah, frekuensi getaran pada pegas. Ini jadi suatu pegas itu ketika mau bergetar biasa dikasih suatu beban atau massa. Frekuensinya dia itu bergantung dari massa benda yang digantung. Jadi tergantung dari massa ya. Dan konstanta pegas. Nah, konstanta pegas ini apa sih? Konstanta pegas itu adalah berapa jauh atau berapa panjang si pegas itu tertarik kalau misalkan atau mulur atau memanjang kalau ditarik dengan gaya tertentu. Biasanya rumusnya adalah F sama dengan K dikali delta X. Ya, di mana K ini adalah konstanta pegas. Nah, rumus yang akan digunakan untuk menentukan besar dari frekuensi dari frekuensi pegas. Nah, dari frekuensi pegas. Nah, itu adalah T sama dengan 2V akar M per K. Jadi tergantung dari M-nya, massanya, dan K-nya. Atau F sama dengan 1/2V akar K per M. Sama aja rumusnya. Boleh pakai mana saja boleh, tergantung yang ditanya, tergantung yang diketahui gitu ya. Nah, yang perlu kakak note atau perlu kita perhatikan adalah massa pegas di sini harus dalam kilogram ya. Bedanya adalah begini. Kalau tadi frekuensi getaran pada pegas ditentukan oleh massa dan konstantanya. Nah, kalau pada bandul itu ditentukan hanya oleh panjang tali gitu ya, dan gravitasi gitu ya. Yang massa benda jadi yang digantung ini apa tidak mempengaruhi. Apa yang digantung di sini tidak mempengaruhi dari frekuensinya si bandul. Nah, sehingga rumusnya itu adalah T atau periode itu adalah 2V akar L dibagi G, atau frekuensi adalah 1/2V akar G per L gitu ya. Dimana nanti L-nya ini harus dalam meter ya, nggak boleh dalam sentimeter, nggak boleh dalam Nah, gelombang itu bisa dibagi berdasarkan media rambatannya. Media rambatan tuh apa sih? Maksudnya seperti ini ya. Nah, gelombang itu tuh suatu getaran yang merambat. Ya, kita sudah belajar getaran. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Dan ketika merambat, dia akan memindahkan yang namanya energi. Tapi medianya tidak merambat. Media itu apa sih? Media itu medium atau tempat perambatannya. Dia bisa merambat di mana? Nah, itu namanya media rambatan. Ada 2 jenis nih, ada gelombang mekanik. Nah, kalau gelombang mekanik itu dia memerlukan medium ya. Dia memerlukan medium atau zat atau tempat untuk merambat. Contohnya gelombang tali, tentunya harus ada talinya ya, kalau nggak bisa merambat. Gelombang bunyi butuh yang namanya udara paling tidak atau benda padat untuk bisa merambat. Gelombang air tentunya butuh air untuk merambat. Tapi ada juga gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi dia mau ada benda, mau tidak ada benda, dia tetap bisa merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, dan juga sinar X. 2 bentuk gelombang yang akan kita pelajari. Nanti di soal-soal juga, soal-soal hitungan biasanya 2 bentuk gelombang ini yang selalu kita hitung gitu ya. Di tingkat lebih lanjut sebenarnya bisa digabungkan, cuma pada saat ini kita hanya belajar 2 bentuk ini. Yang pertama adalah gelombang transversal ya, T, transversal. Nah, kalau kita lihat gelombang transversal itu apa sih yang membedakan gelombang berdasarkan bentuknya? Itu ternyata adalah arah getar dan adalah gelombang longitudinal ya. Nah, gelombang longitudinal itu memiliki arah getar dan arah rambat yang sejajar. Terus apa sih sifat gelombang gitu ya? Nah, gelombang itu memiliki sifat-sifat khusus dan ini berlaku pada setiap jenis gelombang, baik gelombang cahaya,
gelombang bunyi, dan yang lain-lain gitu ya. Yang pertama, dia dapat merambat tentu ya, kan tadi definisinya gelombang adalah getaran yang merambat. Dia dapat memindahkan energi, kemudian dapat dipantulkan. Nah, gelombang ini bisa dibiaskan atau direfraksi. Nah, yang kelima, sifat gelombang itu adalah kalau dia ketemu penghalang yang memiliki celah. Nah, bedanya apa nih sama pemantulan ya? Kalau pemantulan dia menemukan penghalang aja. Kalau diffraksi dia bertemu dengan penghalang tapi ada celahnya. Yang kelima, nah ini dua atau lebih gelombang. Yang keenam, bisa saling menguatkan atau saling menghilangkan jika digabung. Nah, ini sifatnya disebut interferensi ya. Ini gelombang mempunyai sifat bisa terinterferensi. Belajar tentang apa sih manfaat gelombang gitu ya. Apa sih manfaat gelombang gitu ya. Nah, gelombang laut tuh salah satu contoh ya. Ini ada banyak contoh. Bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian gelombang cahaya tentunya bisa untuk pembangkit listrik ya. Nah, yang paling modern adalah gelombang microwave gitu. Nah, yang terakhir adalah gelombang bunyi. Tadi sudah kakak sebutkan bisa untuk USG atau bisa untuk sonar ya. Nah, karena gelombang adalah getaran yang merambat, maka semua rumus pada getaran berlaku pada gelombang. Karena sifat gelombang yang merambat, maka tentunya kita punya rumus cepat rambat gelombang, dan sehingga rumus-rumus yang akan kita pakai adalah sebagai. Nah, di soal yang pertama ini dikatakan gabus A itu ada di titik puncak dan gabus B di titik lembah gelombang laut gitu ya. Di antara kedua gabus ada satu lembah dan satu bukit dengan jarak 15 meter. Jadi A ada di puncak, B ada di lembah. Di antara keduanya ada satu lembah dan satu bukit. Nah, kemudian gabus A bergerak turun naik. Nah, ini nanti kita bisa pakai untuk mencari frekuensinya ya. Bergerak turun naik dari titik puncak kembali ke titik puncak sebanyak 300 kali dalam waktu 1 menit. Tentukanlah panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, biasanya soal-soal seperti ini sering banget kalau ada ulangan, kita gambarkan sketsanya dulu. Buat apakah gambar sketsa? Supaya kita tahu posisi si A dan B itu gimana. Ya, kita gambar agak banyak nggak apa-apa gelombangnya. Nah, kita gambar agak banyak. Kemudian kita baca kembali soalnya. Itu di sini dikatakan gabus A di titik puncak. Nah, di puncak ya. Gabus B ada di lembah. Cuma kita nggak tahu nih lembah yang mana. Apakah lembah yang di sini atau di sono gitu ya. Nah, keterangannya kita lihat di antara kedua gabus terdapat satu lembah dan satu bukit. Ada satu lembah, ada satu bukit, baru ada gabus B. Nah, berarti di sini ya. Nggak mungkin di sini. Kalau di sini berarti ada 2 bukit, sedangkan dia hanya ada 1 bukit. Nah, di sini diketahui kalau jaraknya itu adalah 15 meter. Nah, kita mau tahu nih, 15 meter ini berapa lambda sih gitu ya. Kita sudah belajar di video sebelumnya bagaimana cara mencarinya ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari puncak ke puncak itu 1 lambda. Dari puncak ke sini 1 lambda lagi, tapi dia hanya sampai di tengah-tengah. Nah, dia hanya sampai di sini aja nih. Nah, dia hanya sampai di sini, di tengah-tengah sini nih. Berarti dia hanya 1,5 lambda ya. Jadi 15 meter itu 1,5 lambda. Maka kita dapat nih lambdanya itu adalah 10 meter. Dapat lambda 10 meter. Sekarang kita tinggal mencari frekuensi. Ya, di soal ditanya frekuensi. Frekuensi kita nggak bisa pakai gambar ini lagi karena kita nggak ada keterangannya berapa banyaknya, berapa waktunya gitu ya. Tapi di sini ada keterangan gabus A bergerak naik turun 300 kali dalam waktu 1 menit. Berarti kita punya N. Ya, kita punya N sebanyak 300 dan waktunya itu adalah 60. Dapat nih frekuensinya adalah N dibagi T, 300 dibagi 60 dapat 5 Hz. Nah, kalau sudah dapat frekuensi sama lambda, maka kalau ditanya cepat rambatnya, yang C kita ditanya V-nya, ini gampang banget, lambda dikali frekuensi. Lambdanya itu 10 dikali frekuensi 5. Maka kecepatan gelombang lautnya adalah 50 meter per second. Gitu. Jadi gampang ya. Yang penting kita bisa menggambar sketsanya, kita bisa menentukan berapa lambda, kita bisa menentukan frekuensinya, kita bisa cari cepat rambatnya. Ini contoh soal yang kedua, A ke B. Berarti kita lihat aja dari A ke B berapa gelombang sih? Oh, 3 gelombang. Ditempuh dalam waktu 0,04 detik. Berarti inilah waktunya nih, 0,04. Ya, berarti ini 3 dikali 100/4. Atau ini kalau kita coret jadi 25, dapat ini 75 Hz. Jadi kita masih menggunakan keterangan yang sama, si AB-nya ini menjadi N ya, dari N dan T, baru kita dapat frekuensinya. Kemudian yang C itu ditanya adalah kecepatan gelombang. Kakak bisa pakai rumus yang ini sekarang. V sama dengan lambda dikalikan F ya. Dimana lambdanya itu harus 0,4. Kenapa Kak? Ini masih sentimeter. Kita maunya dalam meter.
dikali frekuensinya 75. Nanti kita akan dapat nih, jawabannya itu adalah 30 meter per second. Nah, itu kalau kakak menghitung bagian D terlebih dahulu. Tapi bisa juga kalau kakak mau menghitung yang C dulu, langsung gitu ya. Nah, kenapa kakak mencontohkan seperti ini? Karena bisa saja kalau ulangan soalnya PG, kalau UN soalnya PG. Biasanya kalau UN yang ditanya tuh ini, kecepatan gelombang ya. Kakak bisa nggak ya cari kecepatan gelombangnya langsung? Bisa. Gimana kak caranya? Kita lihat lagi ya. Dari A ke B, dia ada jarak. Jaraknya itu adalah 120 cm atau 1,2 meter. Ada waktu. Ada waktu sebesar 0,04 detik ya. Dia bilang kan jarak AB ditempuh dalam waktu 0,04 detik. Ingat kita pernah belajar GLB, di mana kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu ya. Atau ini 1,2 dibagi 0,04. Nanti hasilnya sama nih, 30 meter per second. Nah, ketika mencari frekuensi, kalau kita mencari jawaban yang C dulu, kita boleh pakai yang V ini, V sama dengan lambda dikali F, atau kita boleh pakai F sama dengan N per T. Terserah, tapi jawabannya pasti sama, 75